tentang materi perbandingan trigonometri. Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang materi perbandingan trigonometri. Nah, di sini kakak ada identitas pembelajaran materi kita pada hari ini, yaitu perbandingan trigonometri untuk kelas 10 fase E semester 2 atau genap. Di sini ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, kalian mampu dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan dihubungkan dengan konsep Pythagoras. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, kalian perlu tahu dulu nih tentang materi teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu kan berlaku tuh persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terus kalian juga harus tahu itu rasio. Rasio itu adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Nah, misalnya nih, kakak ada soal. Misalnya, diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah 1/100. Jika tinggi penggaris 15 cm dan tinggi bayangan 30 cm, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tinggi pohon adalah 1500 cm dan tinggi bayangan pohon adalah 3000 cm. Nah, yang terakhir yaitu konsep kesebangunan segitiga. Dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan jika: pertama, ketiga sudut pada segitiga itu sama besarnya. Yang kedua, ketiga sisi segitiga sebanding atau nilai rasionya sama. Nah, di sini kakak ada segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, kedua segitiga itu termasuk dua segitiga yang sebangun. Nah, di sini kita sudah memasuki materi inti perbandingan trigonometri. Di sini kakak ada sin alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Itu sama dengan A per B. Yang kedua ada kosinus alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi miring sama dengan B per C. Yang ketiga ada tangan alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa sama dengan A per B. Nah, yang keempat ada kotangan alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa sama dengan B per A. Yang kelima ada sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di samping sudut alfa sama dengan C per B. Lalu yang terakhir ada kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi di depan sudut alfa. Nah, di sini kakak ada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalian bisa baca sendiri ya tabelnya. Nah, di sini kakak ada contoh soal yang pertama. Pada gambar tersebut, jarum panjang tepat menunjukkan angka 10 dan jarum pendek menunjukkan angka 2. Rika dan Azam sedang mengamati pergerakan jarum panjang pada jam dinding tersebut. Mereka membayangkan besar sudut yang akan dilalui jarum panjang tersebut jika jarum panjang bergerak dari pukul 13.50 hingga pukul 15.00. Mereka menduga bahwa nilai sinus besar sudut yang dilalui jarum panjang jam pada periode tersebut adalah. Periksalah apakah dugaan Rika dan Azam tersebut benar atau salah. Berikan alasannya. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Besar sudut yang dilalui jarum jam dari pukul 13.50 sampai 15.30 itu kan sama dengan 13.50 dikurang 14.50 menjadi 360 derajat. Lalu 14.50 sampai dengan 15.00 itu 60 derajat. Jadi besar sudut itu sama dengan 360 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 420 derajat. Sin
420 derajat sama dengan sin 360 derajat ditambah sin 60 derajat. Sin 420 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 420 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dugaan tersebut salah. Oke, di sini kakak ada contoh soal yang kedua. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 500 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut. Sin 30 derajat sama dengan 500 meter per jarak, sama dengan 1/2 sama dengan 500 meter per jarak. Nah, 1/2 jarak sama dengan 500 meter. Jarak sama dengan 500 meter per 1/2 sama dengan 1000 meter. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Navigator kapal mengukur sudut elevasi mercusuar sebesar 10,1 derajat. Dia mengetahui bahwa mercusuar tersebut berada 225 meter di atas permukaan laut. Berapa jarak kapal dari mercusuar? Berikut adalah penyelesaiannya. Tan A sama dengan length of sight opposite angle A per length of sight adjacent to angle A. Tan 10,1 derajat sama dengan 225 meter per B. B tan 10,1 derajat sama dengan 225 meter. B sama dengan 225 meter per tan 10,1 derajat sama dengan 1260 meter. Nah, di sini kakak ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan dengan cara men-scan barcode berikut ini. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan latihan soal yang kakak berikan, di sini kakak ada pembahasan soal latihan yang telah kalian kerjakan. Yuk, kita simak bareng-bareng. Mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sekian,